kuncinya solat itu wuduk. Kalau wuduknya sah, maka solatnya insyaallah sah. Bila wuduknya tidak sah, maka solat tidak sah. Maka mesti kita awali dengan wuduk yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Badan Pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, keluarga besar Masjid Paripurna Baitus Salam, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah mempertemukan kita di rumah Allah yang sangat mulia. Salah satu tempat yang mulia di bumi ini adalah masjid yang sering kita sebut dengan rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berikut salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah beberapa kali tak hadir di masjid ini, rindu saya. Alhamdulillah. Jadi tadi begitu saya diingatkan malam ini kajian kita, alhamdulillah saya mengokekan, insyaallah saya hadir. Cuman Bapak dan Ibu, karena kampung saya jauh dekat Alam Mayang sana, macetnya luar biasa sampai ke sini. Jadi dah selesai Bapak Ibu sholat maghrib, nah saya baru sampai, itu luar biasa. Namun Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu pada maghrib ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di mana kajian kita kemarin ini saya sudah lupa. Ada yang masih ingat, Pak? Lupa juga ya. Memang pembelajaran orang-orang tua ini memang suka lupa. Benar Bu? Nah, tapi ada yang tak lupa Bu, uang 100.000. Nah, itu tak lupa tuh Pak. Allah.
Nah, baik Bapak dan Ibu, yang jelas kemarin kita berbicara tentang wudhu, benar ya? Iya Pak ya? Kita berbicara tentang wudhu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingat lagi, yang saya ingat itu Bapak dan Ibu, kita mengetahui tentang apa saja rukun wudhu. Itu sudah kita jelaskan dulu itu. Jadi rukun wudhu itu sudah juga kita jelaskan. Kalau sudah begitu Bapak dan Ibu, kita sudah dapat ketahui bahwa rukun wudhu itu sudah nyata. Cuman saja mungkin karena sudah lama bisa lupa lagi kan Bapak Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi untuk melaksanakan wudhu ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita memang melalui dari rukun wudhu itu sendiri. Karena kalau tidak itu wudhu kita tidak akan sah, dan sholat kita juga tidak akan sah kalau wudhu tidak sah. Jadi wudhu ini Bapak dan Ibu kuncinya sholat. Jadi Bapak dan Ibu, kuncinya sholat itu wudhu. Kalau wudhunya sah, maka sholatnya insya Allah sah. Bila wudhunya tidak sah, maka sholat tidak sah. Maka mesti kita awali dengan wudhu yang benar. Rukun wudhu itu pertama adalah membaca niat. Nah ini Bapak dan Ibu harus kita dudukkan niat, karena memang semua amal itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya benar, maka yang dilakukan insya Allah benar. Tapi kalau pekerjaannya benar, niatnya salah, itu tidak akan meraih apa-apa. Bapak dan Ibu sholat tapi niatnya salah, maka itu nilainya tidak ada. Bapak Ibu sedekah, niatnya salah, nilainya juga tidak ada apa-apa. Sekalipun pekerjaannya baik, sedekah baik, tapi kalau niatnya salah, tidak ada nilai. Bagaimana niatnya salah? Contoh, saya bersedekah malam ini 100.000 agar Pak RW itu tahu saya juga bersedekah. Nah itu niatnya benar apa salah itu? Nah kalau salah, maka niat itu menentukan. Apa yang kita lakukan tidak akan ada makna. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Niat ini melafazkan niat dan memasang niat di dalam hati. Lafaz niatnya Bapak dan Ibu semua kita bisa menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini Bapak dan Ibu, ini kita mengingat-ingatkan ini. Kita buat kelompoknya ini kelompok A. Nanti akan memunculkan tuh ya. Itu yang separuh situ kelompok B, kelompok C, yang sebelah sini kelompok D, Pak ya. Nah, jadi siapa nanti yang akan menjadi juru bicara, berunding sajalah. Ya kan? Berunding sajalah gitu kan. Baik Bapak dan Ibu, niat itu letaknya di mana? Dalam hati. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin berwudu, kira-kira kapan membaca niatnya tuh? Sudah berwudu? sebelum berwudu, sebelum basuh muka atau setelah basuh muka? Sebelum. Nah ini ingat nih baik-baik. Jadi Bapak dan Ibu, begitu niatnya dalam hati sudah selesai, bismillah, baru kita bergerak untuk melakukan rukun wudu. Nah anggota wudu kita itu yang akan kita lakukan untuk membasuh. Yang keduanya itu membasuh wajah atau muka. Itu kan anggota wudu Pak ya. Anggota wudu itu perlu juga kita ketahui di mana saja anggota wudu itu dalam diri kita. Jangan sampai kita tidak tahu. Baik Bapak dan Ibu, sekedar mengulangi. Nah kita lafazkan niat wudu itu dulu, versi kelompok A, B, C dan D. Izin Pak ya.
Ini bukan menguji Pak, untuk mengingat-ingat saja. Bisa jadi kawan samping kita tak pernah baca Pak. Penting untuk selesai kan. Allahu Rabbi. Kelompok A ni siapa mewakili ni Pak? 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jangan malu. Nah, silakan Pak Haji, baca niat wuduknya Pak Haji. Pak Haji, baca niat wuduk Pak Haji. Niat wuduk Pak Haji. Boleh bahasa Indonesia Pak Haji. Ini kelompok A. Mantap. Ya. Kelompok B, siapa yang mewakilinya Bu situ Bu? Ini kita dengar nih. Berunding saja di situ. Silakan Bu. Kan Pak nolak-nolak kan. Malu ya. Nah, Pak Bu, kita mesti mengupayakan bisa kita lapaskan. Mungkin selama ini ya kita tidak pernah lakukan. Kalau bapak dan ibu tak menggunakan niat untuk berwudu, lalu bapak ambil saja air, lalu siramkan ke muka, tangan, kepala, kaki, niatnya tak ada, wuduknya sah apa tidak? Nah, tidak sah Pak. Kalau tidak sah, solat kita nanti tidak sah. Jadi kalau begitu, kita tak mendapatkan nilai ketika kita melakukan, sekalipun kita lakukan ibadah solat. Ayo ibu, satu yang sebelah kanan saya munculkan. Bahasa Indonesia juga ya, silakan. Payah nih. Kayaknya kelompok B belum connect. Oke, kelompok C silakan Bu. Sudah 2. Ngikut dengan Bapak ya. Allah Rabbi. Kelompok C, ini terakhir kelompok D siapa puju bicara sini dulu. Ini kelompok D ini patut nilainya bagus. Ya Pak Bi ya. Allahu Rabbi. Jadi Bapak dan Ibu, itu apa nama yang kita sebut tadi, itu apa namanya? Niat atau lafaznya? Lafaz. Ya Pak ya. Itu lafaz, talafuz, untuk melapazkan. Yang niatnya itu sesungguhnya di mana? Nah, kira-kira bagaimana memasangnya nih biar jelas dia Bapak Ibu. Ini kan kita kemarin ceritanya awal kan bagaimana wudhu kita menjadi benar dan sah ya kan. Nah, kalau yang tadi itu sudah niat apa belum? Baru melafazkan niat. Lalu yang niatnya itu di mana letaknya tuh? Di hati, kira-kira seperti apa bentuknya itu? Bisa tidak Bapak Ibu menceritakan? Bisa tidak Bapak Ibu menyebutkan saya sebelum wudhu itu? Nah begini, bisa tidak? Silakan Bapak Ibu. Ada tidak yang bisa? Ini boleh nih rebutan kelompok A, B, C dan D. Silakan. Oke, satu nih Bapak Ibu. Silakan. Pas memasuki kaki kita lihat sambil dalam hati itu aku lihat menghilangkan ada sekecil dengan suatu karena Allah sambil lihat untuk muka itu berbuat baik setiap mencuci tangan supaya tangan itu bisa berbuat baik, untuk kepala berpikiran baik, dan untuk kaki berjalan yang baik. Masya Allah. Ini luar biasa, tapi tidak semua orang bisa tuh. Iya kan? Tak semua orang bisa tuh Pak. Sebab panjang ya kan. Karena mulut kita melafazkan nawaitu tadi kan, wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan. Nah itu kan, itu lafaz niat, bukan? Baru kita melafazkan niat. Yang dalam hati kita, apa yang kita sebutkan dalam hati saat kita membaca melafazkan itu? Di sinilah letaknya niat tuh Bapak Ibu. Bukan mudah. Kalau kita tak terbiasa Bapak dan Ibu, ini berat. Kadang mulut kita itu dengan hati tak nyambung pula tuh. Betul tak? Hati kita ini lain, mulut kita lain.
Jadi ketika bapak dan ibu berniat, mulut itu menyebutkan sengaja aku ya Pak ya, atau sengaja saya, sama saja ya kan. Nah, berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, tadi Pak, pardon lillahi ta'ala. Begitu bapak dan ibu membaca itu, dalam hati bapak menyebutkan sengaja aku melaksanakan wudu untuk solat lillahi ta'ala. Itu hati itu akan melakukan kerja bahwa dia berniat untuk melakukan wudu. Akan terasa tuh bapak ibu, hati kita tuh bergerak ya untuk melakukan tugasnya, memasang niat. Dia tidak bisa dibahasakan karena dia di dalam, tapi bapak dan ibu akan merasa bahwa bapak dan ibu sedang memasang niat. Bapak dan ibu, hati kita ini kan bisa juga dia bersuara hati tapi tak terdengar. Tak terdengar. Yang terdengar tuh talafuz, melafazkannya. Maka ketika bapak sholat, ketika bapak ibu wudu, sama tuh bapak ibu. Kita sholat maghrib tadi, kita kan baca lafaz niat sholat, usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Kalau ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu sudah niat apa belum? Belum. Baru baca. Lalu niatnya itu di mana letaknya? Ya Pak? Nah, saat kita mengangkat takbir sebelum berakhir kalimat, iya, Allahu. Nah, bisa kan Pak ya? Mama nggak payah loh. Selama ini kan langsung aja kita kan, tapi hati kita kan mengatakan saya sholat maghrib, Allahu Akbar. Jadi itu yang niat itu. Tapi kalau kita melafazkan itu untuk membantu agar hati kita itu, bapak dan ibu, menyambung dengan lisan kita. Itulah bapak dan ibu pentingnya kita mengaji, memahami kapan itu niat dan di mana letaknya. Karena hadis Nabi itu kan begitu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu kan pekerjaan ya kan. Ngaji pekerjaan, salat pekerjaan, wudu pekerjaan. Apalagi kalau memang semua ini kita bekerja. Itu perlu niat. Bapak dan ibu makan itu bisa mendatangkan pahala Pak Bu, dan bisa juga tidak mendatangkan pahala. Kapan itu? Kalau bapak dan ibu makan tak ada niat, itu hanya mendapatkan kenyang. Betul kan Pak ya? Tapi kalau bapak dan ibu makan niatnya untuk menguatkan ibadah, maka bapak dan ibu dapat pahala. Masya Allah. Nah, itulah dia bapak dan ibu niat. Jadi dalam wudu, nah Pak Bu, saya mengingatkan lagi nih, biar kita tidak ragu-ragu lagi. Dalam berwudu, bapak dan ibu siapkan betul bahwa bapak itu melakukannya, melapaskan niat dengan lisan, memasang niat di dalam hati. Bisa dipahami Pak? Alhamdulillah. Kalau bisa dipahami, dia bawa balik kan enak ya Pak ya. Allahu Rabbi. Tapi kalau tidak paham-paham saya Pak Ustaz, ini kacau juga nih. Ya kan Pak ya. Nah, tidak paham-paham. Karena Bapak Ibu kita semakin berumur, ingatan kita semakin berkurang. Nah, semakin berkurang maka dibantulah oleh lisan kita. Apapun kerja bapak dan ibu, jangan lupa untuk menyambungkan niat itu dengan hati bapak dan ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada yang bertanya nih,
Berarti paham semua tuh kan? Dia itu aja model. Kalau ada pertanyaan, kita jelaskan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Baik. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, selesai niat ini, baru kita masuk rukun wudhu yang kedua. Apa rukun wudhu yang keduanya? Masih ingat Bu rukun wudhu yang kedua apa Bu? Kelompok C. Lupa. Kelompok B juga lupa Pak ya. Kembali Pak, kita kelompok A. Rukun wudhu yang kedua. Nah, kelompok A sedikit, kelompok D sedikit, berarti bagi nilai 50 per orang Pak. Ya kan? Membasuh muka. Karena kelompok A menjawab mencuci muka, kelompok B menjawab membasuh muka. Apa beda mencuci sama membasuh nih? Beda Pak ya? Allahu Rabbi. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bapak dan ibu dulu memang sudah kita sampaikan ini bapak dan ibu, tapi bapak dan ibu ini perlu kita paham betul. Bapak dan ibu niat sudah, maka sekarang posisi bapak dan ibu berada di depan keran. Berwuduk ini ada pula dua cara nih Pak. Pertama menggunakan keran, yang kedua menggunakan apa namanya itu? Gayung. Di rumah kadang-kadang tak ada keran, keran itu hanya untuk ngisi baknya Pak ya. Itu yang kalau di masjid itu jarang yang pakai gayung karena semuanya ada keran. Anggap sekarang kita ini berada pada keran, di depan keran itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita sudah baca niat, baru Bapak dan Ibu masuk ke anggota wudhu yang akan kita basuh. Itu anggotanya adalah muka. Muka itu juga sudah dijelaskan dulu. Batas muka itu yang disebut muka, mulai dari tempat tumbuh rambut yang paling atas sampai ke dagu. Kalau ke kanan, mulai dari sudut telinga kita, kan terasa nih Pak Bu. Nah kan, telinga ini sampai ke telinga yang kiri, itu disebut muka. Jika bapak dan ibu membasuh muka bapak dan ibu tak sampai ke sini, berarti bapak dan ibu belum sempurna membasuh. Hati-hati tuh Pak, karena yang dihitung muka itu dalam konsep ilmu fikih. Makanya bapak dan ibu nanti air itu setelah berada pada tangan kita bapak dan ibu ditumpahkan ke muka, karena dia membasuh. Kan air nih di sini nih. Nah, cuman kan kelemahan kita, keran kita itu kalau sudah berisi air tidak bisa dimatikan Pak, karena tangan berisi dua-dua. Sebab apa? Keran kita itu kan bulat itu untuk memutarnya. Kalau diputar tuh habis airnya Pak. Tapi kalau hanya satu, mungkin kita bisa setelah ini kita tutup, mungkin begini bisa ya, mungkin bisa. Tapi kalau bulat susah. Kebanyakan begitu. Tapi memang di tempat kita kan air itu boleh dikatakan banyak ya Pak ya. Tapi kalau hidup Nabi nengok tuh iya kan, kata Nabi itu ini mubazir ini kan, banyak air. Nah, begitu air terkumpul di sini bapak dan ibu, untuk membasuh muka itu ditumpahkan ke muka kita. Ya kan, tumpah. Bukan ambil air itu. Ini menjadi lap jadinya nih bapak ibu. Jadi begitu air itu ditumpahkan ke muka, baru bapak dan ibu memunculkannya kan sampai ke sini. Ya. Nah, pas di ujung ini jari kita nih pas ke sini. Jadi masuk dia bapak ibu secara keseluruhan. Nah, bagi yang punya jenggot, ini perlu dimasukkan jari bapak ke jenggot ini. Ibu-ibu enggak ada berjenggot kan? Kalau pakai jenggot juga itu gawat tuh Pak ya. Macam bapak saya ini pakai jenggot nih.
Ya Pak ya. Itu mesti itu di jari-jari apa agak dibuat macam sisir, gini kan itu. Nah, terasa kalau perlu dibawa ke atas. Ya kan? Supaya air itu sampai ke kulit. Kalau tak sampai ke kulit itu berarti dia tidak sah. Nah, apalagi jenggotnya lebat. Kalau jenggot tidak lebat, tak bermasalah. Pak Ustaz, kenapa nak pakai jenggot? Mungkin jenggot saya enggak lebat, Pak. Kalau lebat mungkin enak juga nengoknya, Pak ya. Tapi kalau cuma 5 lembar agak enggak enak pula ya, Pak ya. Allah Rabbi. Jadi Bapak dan Ibu itu digunakan secara sempurna sehingga Bapak dan Ibu wuduk kita itu benar. Karena kunci solat ini adalah wuduk. Kalau wuduknya sah, solatnya sah. Artinya Bapak dan Ibu kalau bacaannya dah benar, semuanya benar, itu kan mantap. Tapi kalau bacaannya benar, semuanya benar, wuduknya tidak benar, tidak juga sah. Sekalipun Bapak dan Ibu baca Al-Fatihahnya benar, ayatnya benar, tapi wuduknya tak benar, maka wuduknya tak benar, membuat solatnya tidak sah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat batasan wajah yang akan dibasuh itu yang saya sampaikan tadi, mulai tempat tumbuh rambut atas sampai ke dagu. Bagi yang punya jenggot itu mesti dibasahkan dengan cara menyilanginya, membuka sedikit jarinya untuk masuk air ke dalam. Kemudian untuk kedua telinga akan terasa di samping kanan dan kiri, di situ batas untuk membasuh. Maka menggunakan air itu sempurna Bapak dan Ibu. Nah, terbasuh secara keseluruhan. Bapak dan Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak yang memiliki jenggot yang kurang rasanya yakin sudah terpenuhi semuanya, maka sunnahnya wuduk itu 2 atau 3 kali, sehingga yakin kita yang ketiga itu benar-benar sudah tersampaikan air ke kulit, sehingga wuduk kita itu sah. Ya Pak Ji. Berikut Bapak dan Ibu, yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Ini anggota wuduk yang kedua. Dia rukun, tapi anggota wuduk ini muka, tangan. Nah, tangan yang dimaksud itu Bapak dan Ibu, nah, mulai dari ujung jari kita ini sampai, nah, siku ini ternyata juga punya mata, disebut dengan mata. Nah, mata itu standar minimal. Sunnahnya yang mana? Melebihkan kan? Maka saya ingatkan betul Bapak dan Ibu, bagi kita yang punya baju dibuka, kancing yang lengannya itu diangkat. Kalau Bapak dan Ibu memiliki baju yang tak bisa hanya sampai di sini, itu yang bermasalah itu. Kalau bapak-bapak tidak ada, yang banyak itu ibu-ibu. Lucunya ibu-ibu ini di depannya kembang Pak gini, ya kan? Tapi kecil pula di sini ya Pak. Tidak tahulah apa pula model itu Pak, ya kan? Di depannya besar Pak, terbang-terbang tuh kalau pakai Honda ada tuh kan, begitu kan. Betul kan Pak ya? Pernah nengok kan? Tapi kalau disuruh wuduk itu ini tak bisa nih Pak, tak bisa. Dinaikkan tak bisa. Gimana cara berwuduk? Akhirnya dibasahkanlah mulai dari sini. Kasihan tuh baju Pak. Ya kan? Itu berwuduk yang dibasuh itu baju atau tangan? Kan tutup Pak. Kalau membasuh baju, buka baju tu basuh. Selesai wuduk tu kan. Jadi Bapak dan Ibu, kita jangan mengakal-akali lah. Sebab anggota wuduk itu tangan bukan
Sepakat dulu Pak. Anggota wudu itu tangan bukan baju. Kalau dengan beralasan A, B, C dan D, maka bapak dan ibu tak layak beralasan macam tu. Apa sebab? Tak zamannya macam tu. Baju itu bapak dan ibu, khususnya bagi yang perempuan yang bisa kita bergerak, maka baju mak-mak ini mesti longgar. Betul tak Pak? Ya, kalau ada istri bapak minta duit ke bapak buat baju sempit dia Pak, nah buat pas-pasan, bilang sama dia, mohon maaf ma, terlambat gitu. Ya kan, terlambat ya Allah Rabbi. Nah, kalaupun ibu mau buat juga silakan, tapi buat zip. Apa zip namanya kan? Resleting ya. Nah, itu boleh, silakan. Jadi buka resletingnya, tapi jangan hanya 2 cm. Sama juga. Dipanjangkan, lalu ketika dibuka baru sampai ke sini. Itu solusi, bukan bajunya yang disiram. Nah, ingat tuh Bapak Ibu, dia banyak juga akal-akalan ini. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menggunakan keran, Bapak dan Ibu, tentu kita mulainya dari mana nih? Nah, ujung ini dikembangkan sedikit Pak. Nah, dikembangkan sedikit kan, jadi turunnya itu kan ke sini tuh turunnya. Nah, lalu ke bawah, nah itu sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu ratakan dia sehingga wudu kita itu benar-benar sempurna. Ada juga kawan saya tengok itu berwudu seperti itu juga gini. Nah, dah selesai. Dah selesai pula. Saya bingung juga tuh bagaimana kayak gitu tuh. Air keran tuh kan mau turun tuh kan. Nah, gini-gini udah selesai. Ketiga kali. Nah, tuh 2, 3 dah selesai. Kiri lagi. Ada 3 selesai. Apa ngomong begitu? Nah, inilah malam nih Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu mungkin pernah jadi pelakunya. Iya Pak ya. Kalau pernah jadi pelakunya, tidak usah nengok kiri kanan, rasakan aja lah. Nanti malam nih dirubah lagi ya kan. Dan kan apakah keran itu disambung kepala keran itu ada pula yang baru nampaknya itu airnya itu bagus apa namanya? Iya. Itu kan lebih bagus tuh kan, besar dia. Kalau kerannya tidak ada kepala itu kecil aja ya. Nah, itu Bapak dan Ibu letakkan tangan tuh di situ, kemudian lepaskan dia mengalir ke bawah sampai ke mata siku ini, naikkan dia ke atas. Nah, jari kita ini kan bisa diselangi, sehingga Bapak dan Ibu air itu sampai ke tempat yang kita tuju. Tangan kanan dan tangan kiri ini beda Bapak dan Ibu. Dalam urusan wudu dan semuanya dalam Islam itu ada ketentuan menggunakan tangan kanan atau tayamun, bukan tayamum. Kalau tayamum wudu, kalau itu mengkanan semua. Contoh, wudu didahulukan sebelah kanan, memberi sebelah kanan, meminta sebelah kanan, salam selesai solat, jangan terbalik pula, assalamualaikum warahmatullah, aku meleset imam gua. Jadi Bapak dan Ibu, ada orang yang berwuduk, saya pernah tengok Bapak dan Ibu, tidak usahlah saya sebutkan orangnya, tapi ada pernah saya tengok, dia kanan ini digunakannya untuk pertama kanan, kemudian kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, selesai. Ini memang luar biasa nih Pak. Tiga kali juga, tapi dibuatnya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oh, kok pusing awak dibuatnya kan? Pak Bu, selesaikan yang kanan tuh dulu 3 kali, baru kiri. Jangan nganan ngiri.
Nah ini kacau nih kan. Kenapa? Karena dia dua anggota, kanan dan kiri. Kalau muka kan tidak ada kanan kirinya, kanan, pipi kiri. Tapi kan sekali ditumpahkan air itu ke muka, bukan ditumpahkan ke kanan dulu. Ke sini pergi tuh. Jadi tumpahkan ke muka, tidak disebutkan kiri dan kanan. Kalau sempat ke kanan dulu, awas kawan belakang. Kita pun bisa mandi setengah tuh Bapak Ibu. Tapi kalau tangan itu tidak masalah. Nah jadi tangan kanan, tangan kiri. Untuk kaki, kaki kanan, kaki kiri. Untuk telinga ada kanan, ada kiri. Untuk mengusap kepala, tak ada kanan kiri Pak ya. Jangan salah paham pula nanti kan sebelah kanan aja dulu itu. Allahu Rabbi. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini patut kita pahami secara baik dan benar. Yang ketiga, ini anggota wudhu kita nih rukunnya adalah mengusap kepala. Mengusap kepala. Bapak dan Ibu, kalau mengusap berarti tangan kita ini bersentuhan dengan kepala, bukan mengusap rambut. Ingat Bapak Ibu, ada kawan-kawan kita yang berwuduk Bapak dan Ibu tak sampai ke kepala tapi sampai ke rambut. Nah ini air keran, ini kepala kan ya. Nanti ke ininya saja yang kena. Ya tekanlah sedikit, kalau begitu juga tekan sedikit kan terasa ada kan. Ya kan. Ini enggak. Ini kacau juga ini kan. Yang disapu tuh rambut atau kepala? Nah kalau kepala jelas. Kalau rambut yang menguntungkan tuh mak-mak Pak Haji, ambil rambutnya pindahkan ke kanan atau ke kiri ya kan. Udah sapu, selesai. Yang dituju bukan itu, akan tetapi kepalanya terasa Bapak dan Ibu, tangan itu menyentuh kepala. Makanya Bapak dan Ibu yang afdol itu menggunakan air, ambil air keran itu, tapi itu tidak ditumpahkan. Setelah Bapak Ibu tampung, lepaskan lagi, baru diusapkan dari depan ke belakangnya, ke belakang. Boleh Bapak dan Ibu sampai ke sini saja, tidak dibalikkan. Nah, lebih bagus Bapak Ibu juga balikkan ke depan. Ya. Nah, kemudian ada lagi Bapak dan Ibu lanjut ke telinga. Jari kanan kita yang telunjuk, jari kiri kita yang telunjuk, kemana perginya nih? Nah, masuk ke lubang telinga. Yang ibu jarinya di belakang letaknya. Karena kini ini kan tidak bisa nih Bapak Ibu. Jadi ini ke belakang. Jadi caranya diputar ke depan. Yang di dalam telunjuk, nah yang di belakangnya. Nah ini memang hebat Bapak dan Ibu. Nggak pun pakai kaca spion nampak tuh. Ayo Pak ya. Nah terasa Bapak Ibu. Jadi inilah dia menggunakan cara yang lebih nyaman. Ada juga orang menggunakan ambilan, gitu ada juga. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lakukan ini sesuai dengan aturan untuk berwudu. Jadi yang disapu itu kepala, bukan rambut. Bisa dipahami Pak? Ibu bisa dipahami Bu? Nah, ibu-ibu yang berwuduk nanti menggunakan jilbab, sekali lagi jilbab itu Bapak ibu-ibu, nah bisa ibu buka, bisa juga jilbab itu ibu longgarkan, ditarik dia ke atas. Bisa juga, tapi yang lebih aman karena ibu-ibu tempat berwuduknya tertutup, maka ibu lebih aman kalau dibuka jilbab, kalau aman. Tapi kalau tidak tertutup, nah pandailah ibu untuk menjaga
aurat. Kan kami sama-sama perempuan, Pak. Sekalipun sesama perempuan dilarang melihat aurat. Kita juga laki-laki, Pak. Saya sering juga tuh melihat. Nah, kita sama laki-laki ini kan banyak yang pakai Hawaii itu. Diangkatnya sarungnya tinggi-tinggi, tinggal Hawaii itu. Kan begitu tuh, Pak. Masuknya ke WC kan, keluar nanti langsung aja berwuduk dia tuh, Pak. Ini bapak-bapak penyakit macam tuh. Nah, katanya Pak Ustadz kan aurat laki-laki itu antara lutut dan pusat. Benar, itu benar secara hukum syar'i, tapi hawainya itu ada 10 cm di atas lututnya. Betul enggak? Banyak kan, Pak ya? Dan dia macam-macam tak berdosa aja tuh, Pak. Apalagi gak putih pula sikit. Tampak kawan, mak bapak nih, kata kawan pula gitu kan. Nah, jadi bapak dan ibu ini kan perlu dipahami. Jadi malam nih kalau ada bapak-bapak yang pakai Hawaii, tolong ditutup sedikit. Ya kan? Saya pernah berwuduk di Arafah, ya. Kita kan kalau pergi umroh, haji, kita kan ke sana tuh kan. Ada tempat berwuduk, jumpalah sama orang-orang Arab itu. Saya angkat celana saya di atas lutut sedikit, diturunkannya, Pak. Tapi saya tidak tahu. Menurut saya itu belum terbuka aurat. Menurut saya, karena kan kita pahami, diturunkannya lagi sudah 3 kali. Karena mungkin kitanya orang Asia, dia pun tak pandai bahasa kita. Diturunkannya, lalu dibilang dengan bahasa dia mamnu. Oh, berarti tak boleh nih. Dilarang ya kan? Berarti saya turunkan lagi, Pak, jadi setengah. Barulah dia mau nengoknya. Allahu Rabbi. Ini bermakna bapak dan ibu patut kita sikapi. Jadi bapak-bapak yang selama ini melakukan, dianggap tak tahu. Kalau tak tahu kan tak berdosa. Kalau lah tahu, mulai besok nih. Berikut bapak dan ibu sudah masuk Isya belum? Bentar lagi. Kita selesaikan bapak ibu ya. Mengusap kepala. Berikut yang kelima, bapak dan ibu membasuh kedua kaki. Kan 4 ini kan anggotanya wuduk nih kan. Ya Pak ya. Ini yang patut itu bapak dan ibu benar-benar sempurna. Nah, untuk kaki bapak dan ibu batasnya sampai ke mata kaki. Jadi bapak dan ibu untuk kaki itu mungkin bisa dibagi 3. Pertama bagian depannya dulu, kemudian tengah, kemudian terakhir belakang. Sebab yang belakang itu lazim juga kadang-kadang tak terkena air, apalagi hanya diginikan saja di keran itu. Ada tuh kan begitu, letakkan aja di keran itu. Nah gini selesai. Nah itu bapak dan ibu. Jadi perlu bapak dan ibu diratakan menggunakan tangan, tambah lagi menyilang-nyilangi anak jari, sehingga bapak dan ibu yang di atasnya kena, yang di bawah kena, yang di belakang juga, sehingga dia sempurna. Kalau sudah seperti itu bapak dan ibu, insya Allah wudhu kita benar, salat kita juga akan berefek benar. Terakhir tertib, jangan lompat-lompat. Apa maknanya? Setelah basuh muka lalu kepala, tangan belum, ini tak sah. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4, 5 itu benar. Itu disebut dengan tertib. Jangan sudah basuh muka baru berniat, itu keliru. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai itu baru kita menghadap kiblat, berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma ja'alni waj'alni wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.